Halo anak-anak hebat, apa kabar? Salam sehat, tetap semangat. Jumpa lagi dengan Ibu Santi dalam pembelajaran TIK kelas 1, pembelajaran yang pertama. Oke, materi kita hari ini, kita akan belajar yaitu tentang manfaat komputer dan HP untuk anak sekolah. Siapa yang punya HP? Siapa yang punya komputer? Oke, semua punya ya. Oke, anak hebat, tujuannya apa? Kalian harus belajar mengenal manfaat komputer dan HP dalam kehidupan sehari-hari. Nah, supaya nanti kalian mengetahui apa sih manfaatnya HP, apa sih manfaatnya komputer, sehingga kalian menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke, anak hebat, kita lanjut ke materi ya. Materi kita hari ini adalah manfaat komputer dan HP untuk anak sekolah. Siapa tidak mengenal ini? Semua pasti mengenal ya. Di sini ada komputer dan HP atau iPad atau yang lainnya. Oke, fungsinya untuk apa sih? Nah, di sini juga fungsinya untuk apa? Kita akan pelajari. Oke, yang pertama ini bagian A yaitu manfaat komputer atau HP untuk anak sekolah. Nah, ini yang kita akan pelajari, dua alat elektronik ini. Manfaatnya untuk apa? Yang pertama, mempermudah komunikasi, jelas ya. Membantu siswa belajar. Nah, ini pada saat PJJ ini sangat perlu sekali. Lalu menambah pengetahuan. Oke, contohnya ini mempermudah komunikasi pada saat PJJ sekarang ya. Kalian untuk menerima atau mengirimkan tugas menggunakan HP. Oke, belajar berhitung bisa ini menggunakan komputer atau iPad atau HP. Di situ bisa ya. Syaratnya koneksi internet lancar. Nah, itu bisa digunakan untuk berkomunikasi. Oke, terus belajar bahasa Inggris. Nah, itu bisa. Lalu belajar ilmu pengetahuan. Nah, yang paling disukai adalah bermain game. Ini ada ya. Terus mewarnai. Terus lagi menggambar. Nah, banyak sekali manfaatnya. Dan lain-lain ini masih banyak lagi. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke hai anak-anak, ternyata ada sisi negatifnya. Ada dampaknya, akibatnya menggunakan HP atau komputer nih. Nah, dari kedua ini ada dampak negatifnya. Yaitu yang pertama, wah, mengganggu perkembangan anak ternyata. Bermain HP terus-menerus. Nah, ini contohnya menggunakan kamera, selfie-selfie, nggak berhenti-berhenti, nggak mau diambil, nggak mau diminta sama orang tua, bermain game terus. Nah, itu mengganggu siswa dalam menerima pelajaran. Ketika saatnya akan belajar, nah kalian mau bermain HP terus di situ ya. Oke, nah untuk anak besar ini biasanya, tetapi di Santo Yosef tidak ada ya. Biasanya untuk mencontek mencari jawaban di HP saat ulangan. Oke, yang kedua, anak akan kehilangan waktu bermain dengan teman seusianya nih. Tiap hari bermain game terus. Ketika temennya datang, nggak mau bermain. Pokoknya aku main HP, main game. Nah, itu kehilangan waktu bermain dengan temannya. Oke, kita lanjutkan lagi dampak negatifnya. Nah, ada efek radiasinya. Penggunaan HP terlalu lama menyebabkan gangguan pada mata kita. Memang tidak secara langsung ya, tetapi di situ mungkin terasa pegal-pegal di area mata atau mungkin pedih atau sakit di situ. Lama-lama kalau kita gunakan terus-menerus akan terasa. Oke, yang keempat, pemborosan sayang. Dengan menggunakan HP, biaya akan bertambah tentunya. Nah, apalagi kalau kita menggunakan YouTube terus nonton dan nonton. Nah, itu kuota itu akan habis terus ya ketika mau diisi orang tua.
ketika diisi habis. Nah, itu pemborosan. Oke, anak-anak hebat, gunakan sebaik mungkin. Gunakan ketika itu bermanfaat, silahkan digunakan, tetapi kalau hanya untuk menonton, sesekali saja. Oke, anak hebat, kita lanjutkan ke penggunaan komputer bagian C. Ini untuk belajar. Nah, di sini kalian bisa belajar menggunakan game-game edukasi yang bersifat pendidikan ya di sini ya. Oke, nah di sini ada beberapa hal yang bisa kalian gunakan di sini, misalnya belajar membaca dan berhitung. Nah, ini bisa di-download atau kalau pengen kalian belajar silahkan. Oke, di sini ada Marble belajar angka, aplikasi belajar berhitung, berhitung bersama si kembar. Nah, ini semua adalah game edukasi. Lalu, fungsinya apa sih permainan game? Wah, ini penting sekali. Boleh ya digunakan. Yang pertama adalah mengasah otak. Lalu yang kedua, di sini bisa digunakan untuk melatih otak untuk berpikir cepat. Nah, di situ memang berguna kita bermain game, tetapi tidak boleh terus-menerus. Jelas anak hebat? Oke, sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, materi Bu Santi Ibu cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di PJJ berikutnya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan chat langsung dengan Bu Santi. Oke anak hebat, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.